Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 6, apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Masih di hari-hari new normal, Ibu harap kalian selalu mengikuti protokol yang berlaku ya. Hari ini kita belajar bersama Bu Aulia di tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran kelima. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian dengan kompetisi olahraga se-ASEAN 4 tahun yang lalu yang diadakan di Jakarta dan Palembang? Ya, disebut SEA Games. SEA Games biasanya disebut sebagai wujud kerjasama yang dilakukan ASEAN untuk mengembangkan potensi prestasi dan potensi ekonomi masyarakatnya. Ayo kita simak cerita berikut ini ya. Mendulang prestasi mengembangkan potensi ekonomi. Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games ke-26 yang dilaksanakan pada 11-26 November 2011. SEA Games adalah acara yang dilaksanakan 2 tahun sekali. Bumi Sriwijaya Palembang dipilih menjadi tuan rumah di samping Jakarta sebagai tuan rumah pendukung. Sebanyak 542 medali emas dipertandingkan melalui 44 cabang olahraga. 22 cabang dipertandingkan di Palembang dan 24 cabang dipertandingkan di Jakarta. Nah, ada 3 sukses yang berhasil dicapai Indonesia terkait pelaksanaan SEA Games ke-26 ini, yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses peningkatan perekonomian terutama di kota Jakarta dan Palembang. Nah, seperti kita lihat di sini ada pernak-pernik yang dibuat untuk memeriahkan SEA Games. Kemudian di sini juga ada gambar saat pelaksanaan pembukaan SEA Games di stadion. Peningkatan sektor ekonomi. Penyelenggaraan SEA Games berpotensi meningkatkan perekonomian Sumatera Selatan secara keseluruhan, bukan hanya sektor besar saja, tetapi hingga ke sektor-sektor kecil. Menjelang acara, pertumbuhan ekonomi provinsi meningkat sebesar 6,4%. Hal ini disebabkan adanya perkembangan fisik, sarana, dan prasarana SEA Games, yaitu menggunakan tenaga kerja besar-besaran. Terlihat dari dibangunnya sejumlah hotel baru, sekitar 4.000 tenaga buruh terserap untuk proses pembangunan, serta peningkatan kegiatan sentra pembuatan kerajinan cenderamata. Sekitar 5.000 atlet dari negara Asia Tenggara berpartisipasi dalam ajang ini. Nah, sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian tentunya tidak terlepas dari kerja keras dari seluruh pihak. Nah, anak-anak, kita bisa lihat, ini adalah gambar bendera ASEAN. Pada bendera ASEAN tersebut, di tengah-tengahnya terdapat logo ASEAN. Kira-kira apa arti bendera dan logo tersebut? Ayo kita cari tahu. Nah, bendera ASEAN melambangkan negara-negara ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Selanjutnya, makna logo ASEAN. Kita mulai dari arti warna. Biru pada lingkaran ini berarti perdamaian dan keamanan. Kemudian, lingkaran putih melambangkan kesucian. Lalu, merah melambangkan keberanian dan dinamika. Warna kuning melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Selanjutnya, arti dari simbol. Di sini ada gambar 10 tangkai padi, melambangkan persatuan, kesatuan, dan keharmonisan 10 anggota ASEAN. Lalu, di sini ada lingkaran
Dua lingkaran yaitu biru dan putih melambangkan kesatuan ASEAN. Apa logo itu? Logo merupakan bagian dari reklame. Logo adalah tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Tahukah kamu, logo juga digunakan oleh organisasi dan oleh wirausaha di sekitar kita loh. Nah, logo organisasi. Contohnya, di sini ada logo organisasi pemuda-pemudi, lalu ada logo Hari Anak Nasional, ada logo 10 pemuda, ada logo pemuda inspiratif, dan lain sebagainya. Ini juga ada contoh logo wirausaha. Contohnya, ada logo bakso aci, ada logo sate kambing, ada logo warung kopi, kemudian ada logo donat. Nah, ini ada berbagai macam contoh logo yang lainnya. Seperti yang sudah kita baca tadi di awal, ini ada contoh logo SEA Games Indonesia tahun 2011 di Jakarta dan Palembang. Lalu ada logo KFC, ada logo Apple, ada logo Gojek, Adidas. Di sini juga ada logo untuk persahabatan. Contohnya, di sini ada gambar, tangan, dan ada tulisan bersaudara. Di sini juga logo persahabatan. Kemudian ada juga logo pecinta alam seperti ini. Ayo berkreasi. Tadi kita telah mengamati banyak sekali logo, mulai dari logo ASEAN, logo SEA Games, dan banyak contoh logo lainnya. Sekarang, rancanglah logo sesuai keinginanmu. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, pilih tema yang kamu inginkan. Misalnya tentang persahabatan, kebersihan sekolah, kelompok pecinta lingkungan, kelompok pecinta seni, dan lain-lain. Yang kedua, buat simbol atau gambar yang mewakili tema. Yang ketiga, tulis kata atau kalimat yang mewakili tema. Lalu yang keempat, tulis arti dan simbol, gambar, dan warna dari logo. Silahkan kalian tulis di buku tulis kalian atau di buku gambar. Kalian tulis secara lengkap berdasarkan kata atau arti dari simbol tersebut. Akan lebih baik jika gambar tersebut kalian beri warna. Silahkan kalian berkreasi sesuai keinginan kalian. Dan jangan lupa segera dikumpulkan ya. Jika ada yang belum jelas, silahkan bertanya melalui Japri atau melalui WA Group. Nah, selanjutnya. Nah, anak-anak, bangun apakah ini? Ini adalah bangun yang merupakan gabungan dari dua bangun ruang. Kita bisa lihat, di sini ada bangun kubus dan ada bangun balok. Jika digabungkan, di sini akan membentuk satu bangun ruang. Jika di sini terhubung ya. Nah, jika ini diisi air, maka bagaimana cara mengukur volumenya jika bangun tersebut diisi air hingga penuh? Caranya, kita ukur satu persatu dengan mengukur masing-masing bangun. Kita misalkan, bangun kubus adalah bangun A, dan bangun balok adalah bangun B. Kita ketahui bahwa kubus semua sisinya sama. Di sini sudah diketahui sisinya 5 cm. Lalu, bangun B, bangun balok, sudah diketahui bagian atas ini panjangnya 9 cm. Di samping sini, panjangnya 18 cm. Lalu, sisi bawah sini sejajar dengan sisi yang A, maka 5 cm. Volume bangun AB sama dengan volume bangun A ditambah volume B. Sama dengan sisi kali sisi kali sisi, lalu ditambah
panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan 5 kali 5 kali 5 ditambah 9 kali 5 kali 18. Sama dengan 125 ditambah 810. Sama dengan 935 cm3. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang wujud kerjasama yang dilakukan negara ASEAN untuk mengembangkan prestasi dan potensi ekonomi masyarakat dalam pelaksanaan SEA Games. 2. Makna dan arti logo. 3. Menghitung volume bangun ruang yang merupakan gabungan dua bangun. Yang ketiga, menghitung volume bangun ruang yang merupakan gabungan dua bangun. Anak-anak, jangan lupa kalian kerjakan tugas hari ini ya. Tugasnya ada dua, yaitu membuat logo dan mengerjakan soal evaluasi. Anak-anak, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran hari ini ya. Silahkan kalian kerjakan semua tugas-tugasnya ya. Jika sudah selesai, silahkan langsung kirim ke nomor Bu Aulia. Lalu, jangan lupa kalian tetap di rumah dan patuhi protokol kesehatan ya. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung bertanya saja. Untuk batas pengumpulan tugas, Ibu tunggu hingga nanti malam ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.